Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siwardana dari mata kuliah pengelolaan sistem komputer. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari pengembangan sistem komunikasi dan informasi. Perkembangan peradaban manusia dari zaman prasejarah hingga zaman modern tidak terlepas dari bidang komunikasi dan informasi. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari evolusi yang akan tetap terus berlanjut hingga masa mendatang. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan pada receiver, baik secara langsung maupun melalui perantara. Masa kini adalah masa yang sudah canggih. Semua bisa dilakukan dengan mudah berkat adanya teknologi, termasuk teknologi yang kini sebuah alat dalam membantu proses perantaraan pesan satu orang ke orang lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan perkembangan sistem informasi dan komunikasi. Yang pertama ada telegram. Alat komunikasi pertama yang menggunakan sinyal elektrik. Cara kerjanya adalah dengan mengirimkan sinyal elektronik melalui kabel yang kemudian diterjemahkan menjadi pesan. Ditemukan oleh Samuel Thomas von Sommering pada tahun 1809. Dan penggunaannya hanya terbatas untuk keperluan bisnis dan pemerintahan saja. Sebelum adanya ponsel, ada masanya kita menggunakan telepon kabel pada zaman dahulu. Kebanyakan telepon kabel hanya untuk rumah. Kebanyakan rumah juga memiliki telepon pada waktu tahun 1950-an. Dan satu orang hanya bisa melakukan satu panggilan dalam waktu yang sama. Telepon kabel tentunya juga tidak dapat dibawa kemana-mana, sehingga tidak praktis digunakan, sangat sulit berkomunikasi di luar rumah. Yang ketiga ada pager. Setelah telepon kabel, inilah alat komunikasi yang populer sehingga sekitar tahun 1990 sampai 1990. Ditemukan oleh Multiton Electronic pada tahun 1956. Alat ini jadi perantara komunikasi paling hits dulu, soalnya cuma bisa mengirim pesan pendek banget. Yang kedua ada ponsel. Yang keempat ada ponsel. Setelah era pagar redup, ponsel 2G pun jadi idola. Banyak model ponsel ini yang dijual dengan beragam model seperti Nokia, Sony. Ada dua merek yang paling banyak dibeli produknya pada dahulu. Telepon genggam pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada 1973. Sudah tahu terobosan dari ponsel adalah SMS. SMS adalah short messaging system yang pertama kali dikirim pada 1992. Lalu ada PDA. Masa peralihan ke smartphone muncullah PDA. Banyak yang bilang jika PDA adalah cikal bakal smartphone modern saat ini. Bentuknya dahulu besar dengan stylus. Fungsi awal PDA sebenarnya untuk pengorganisir pribadi, tapi sering perkembangan PDA pun bersama fungsi menjadi kalkulator, penunjuk diam waktu, permainan komputer, pengakses internet, penerima dan pengirim surat elektronik atau email. Penerima radio, perekam video, dan pencatat memo. Lalu ada smartphone di awal 2000-an. Muncul smartphone yang menyempurnakan kinerja PDA. Smartphone dulu fungsinya masih sederhana dan gak terlalu ribet seperti sekarang. Namun sering berkembangnya zaman, kini banyak fungsi yang bisa dilakukan oleh smartphone. Mulai dari chatting, sosial media, fotografi, edit, maupun video, menyimpan file dan dokumen, serta banyak fungsi menarik lainnya. Lalu ada tablet. Tablet ini adalah bentuk lain dari smartphone. Munculnya karena banyak konsumen yang mengharapkan ada gadget yang bisa digunakan layaknya smartphone tapi memiliki ukuran layar yang sangat baik dan fungsi mirip laptop. Perkembangan teknologi juga diiringi dengan perkembangan jaringannya yang semakin meluas sehingga
semua orang dapat menikmatinya. Dari 2G, 3G, 4G, sampai mungkin akan ada seterusnya. Dari kesimpulan tersebut, maka penjelasan tersebut dapat terlihat bagaimana alam kompetisi dalam memajukan teknologi informasi dalam industri hingga saat ini terkait erat satu dan lainnya. Memasuki abad informasi berarti memasuki dunia teknologi baru, teknologi informasi. Menggunakan teknologi informasi seoptimum mungkin berarti harus merubah mindset. Merubah mindset merupakan hal yang teramat sulit untuk dilakukan karena pada dasarnya people do not like change. Kalau pada saat di dunia ini maju dan negara-negara tetangga Indonesia sudah memiliki konsumen khusus untuk mengambil bagian dalam penciptaan komponen sistem informasi tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.